أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita pembahasan kitab Mujibatul Jannah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, dan kita berharap melalui ilmu yang kita pelajari Allah memberikan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat kita. Menindaklanjuti materi kita yang lalu tentang syurutul la ilaha illallah pada poin yang kelima, yaitu al-mahabbah. Syarat diterimanya la ilaha illallah adalah mencintai kalimat tersebut dan mencintai pemilik kalimat ini. Kemarin sudah kita jelaskan, kita pelajari al-mahabbah. Cinta itu dibagi menjadi berapa macam? 4 macam. Yang pertama disebut apa? Mahabbah syirkiyah. Apa yang dimaksud mahabbah syirkiyah? Cinta yang berbentuk mengandung kesyirikan. Jadi orang-orang mencintai sesuatu yang diyakini memiliki kekhususan atau sifat-sifat khusus wilayahnya Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah dan menjadikannya sebagai tempat bersandar, menjadikannya sebagai tempat bergantung. Itu yang disebut dengan mahabbah syirkiyah. Yang kedua,
mahabbah, mahabbatul ibadah. Mahabbah dalam bentuk yang mengandung nilai ibadah. Yang ketiga, mahabbah tabi'iyah, ya, cinta yang merupakan sebuah tabiat. Dan yang terakhir adalah mahabbatul muharramah. Itu macam-macam cinta. Makanya perlu ada pembahasan lebih spesifik berkaitan dengan cinta. Ada apa dengan cinta? Jadi sinetron. Baik. Hari ini kita akan membahas beberapa poin masih berkaitan dengan al-mahabbah, cinta. Kalau kemarin tuntutan syarat la ilaha illallah mencintai kalimat itu dan mencintai pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam dua syahadat itu terkandung asma Allah dan asma Nabi. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan cinta itu. Karena untuk mencintai sesuatu itu harus ada sebab. Mencintai sesuatu itu ada sebab. Nah, sebab ini yang harus dicari, sehingga nanti kecintaan itu tepat. Kecintaan itu sesuai, dan ini yang nantinya akan mendatangkan kemanfaatan yang sangat luar biasa itu. Kekuatan ibadah hadir, nikmatnya, lezatnya ketaatan itu bisa dirasakan. Ini kalau berislam di dalam bertaat kepada Allah ini didasari dengan mahabbah. Ini perlu dievaluasi lagi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melahirkan cinta itu? Untuk bisa mencintai Allah itu bagaimana? Kalau pengajian begini ditanya, ibu mencintai Allah apa enggak? Pasti ngomongnya mencintai. Tidak mungkin tidak, Ustaz, tidak mungkin. Sering kita hadir-hadir dengan kajian-kajian apa? Kajian umum itu bisa. Ibu mencintai Allah, cinta. Cinta Rasul, cinta. Ini ciri-ciri ahli surga. Enak. Baru bengak-bengok langsung masuk surga. Sholat atau orang. Iya kan? Itu yang ada di fenomena kehidupan masyarakat kita. Jangan dengan waktu acara apa gitu. Mungkin musuhan cinta Quran, cinta padahal kata apa 12. Itu fakta atau enggak? Fakta di lapangan itu begitu. Maka kalimat seperti ini adalah kedustaan, kebohongan, ya. Karena kecintaan itu nanti menuntut sesuatu itu untuk tunduk kepada yang dicintai. Nah, kemarin sudah kita sampaikan pernyataan seorang ulama, ya, innal muhibba liman yuhibbu muti, karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tunduk kepada orang yang dicintainya. Makanya kalau ada suami nganut yang disingkat itu saking senangnya, saking pedihnya, datang sing terus sepeda, sekali senang, kita nanti ya, nang ibu, nggak usah. Itu yang mati sepeda motor langsung. Itu saking taati, saking begini. Tapi yang jelas itu. Nah, sekarang kita akan bahas, yaitu langkah-langkah untuk bisa menghadirkan atau menumbuhkan cinta kepada Allah Ta'ala. Yang pertama,
Bagaimana agar seorang hamba itu mencintai Allah? Dan kenapa Allah harus dicintai? Mengambil pelajaran dari surat Al-Fatihah ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Syekh Shalih Fauzan menafsirkan kalimat alhamdu. Kalimat alhamdu itu adalah fiha, di dalam kalimat tersebut al-mahabbah, terkandung kecintaan, mengandung kata-kata cinta. Karena pujian itu tidak akan lahir kecuali kepada orang-orang yang mencintai. Makanya kamus bersahabat, kamus bermasyarakat, kamus kumpul sama orang banyak itu cuma dua. Kalau kita sudah paham dua ini, kumpul dengan model apa saja nggak kaget. Dengan masyarakat macam apapun nggak terkejut kita, nggak bingung kita. Karena itu konsep hidup orang itu, kamus hidup manusia itu cuma ada dua. Satu, kalau senang itu pasti memuji, kalau nggak senang pasti mencela. Gitu loh. Itu hidup bermasyarakat itu begitu. Orang itu cuma ini tok. Nek senang muji, nggak senang mencela, cuma itu aja. Soal benar dengan tidak itu bukan urusan. Karena nggak setiap yang benar itu disenangi orang. Ya coba betul-betul pun betul-betul sama kita. Betul-betul ya. Pemimpinnya. Benar tidak itu bukan standar. Orang senang itu urusannya dengan hati dan perasaan. Coba ngomong betul-betul lah. Aku sih sumpah. Kan? Coba hidup di mana saja dengan. Kalau orang senang pasti memuji. Kalau orang nggak senang pasti mencela. Kamusnya hidup itu seperti itu. Nah kita, kamus kita adalah benar atau tidak benar, itu kamus kita. Benar kita jalankan, salah kita tinggalkan. Soal disenangi wong nggak disenangi itu urusan. Benar nggak? Benar jalankan. Betul-betul mereka tutup aja. Ya, jadi konsep kita itu konsep standar kebenaran menurut kitab Allah dan sunnah Nabi. Nek benar dijalankan walaupun orang tidak senang. Gitu. Salah kita tinggalkan walaupun orang nggak suka kita. Karena ukurannya bukan masalah disenangi dengan tidak, ini benar atau enggak. Jelas ini? Karena model hidup seperti inilah gaya hidup yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul. Standarnya adalah benar apa tidak menurut Allah. Benar jalankan, salah tinggalkan walaupun orang sangat membencinya. Jelas ini? Itu standar kehidupan seorang muslim demikian. Soal disenangi dan tidak senangi itu relatif manusia itu. Wong seneng gak seneng itu urusannya itu masalah hubungannya dengan benar dan urusan itu seneng tapi gak seneng. Paham ya? Wong itu nek lagi seneng, orang dikaya popok itu seneng. Ya? Coba kalau ibu datang ke rumah orang yang jenengan senengi, tapi kayak popok orang masalah. Cabut doa terus sampai rengat gurunya. Mobil betul-betul rampok. Loh ya nanti. Coba kalau kita datang ke rumah yang gak disenangi, wong menang, wes dari omongan sadar-sadar. Ini makan aku belum males. Nah, harus ngomong
kamu. Dan ya, baik. Kita lanjut. Kenapa Allah dipuji? Kenapa Allah dicintai? Kalimat alhamdu fiha al-mahabbah. Di dalam kalimat alhamdu itu mengandung cinta. Ya. Siapa yang dicintai? Allah. Kenapa Allah dicintai? Li'annallaha al-mun'im. Kenapa Allah dicintai? Karena Allah adalah al-mun'im, sang pemberi nikmat. Wal mun'im, ya, dan orang yang memberi nikmat yuhabbu, layak untuk dicintai, punya hak untuk dicintai. Orang yang memberi kenikmatan itu layak mendapatkan kecintaan dan punya hak untuk dicintai. Besar kecintaan dan pujian itu ala qadri in'amihi. Besar kecilnya pujian, besar kecilnya kecintaan kepada orang yang memberi itu tergantung dengan besar kecilnya pemberian. Besar kecilnya pujian, besar kecilnya kecintaan itu sesuai dengan besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian, maka semakin besar pula apa? Pujian ataupun cinta. Coba ibu mengucapkan apa ketika minta uang belanja pada suami, kasih 20.000. Ya, karena duit kayak itu sayur, kayak orang boleh. Ibu ngomong apa? Tersuun. 3.500.000. Jazakumullah. Cece. 3 juta barokallah fikum wa barokah alaika wa jalla alaika. Itu nana bojone rapi mana. Coba ibu rasakan, beda enggak rasanya mengucapkan terima kasih, matur suwun ya, jazakallah ya, antara 200.000 dengan 2 juta. Kalimatnya mantap banget. Gak usah isi ngomong. Kenapa? Karena ini nanti ukurannya di sini. Gitu loh. Makanya kalau kita tidak mengucapkan dan tidak mencintai, ini baru ketahuan kita ini. Kita sudah melampaui batas dalam kesalahan. Punya ponaan, kalau hari raya kadang-kadang gegemi, gitu kan? Anak sing 50.000, anak sing 200.000. Nah, kagum kita kepada ponaan-ponaan yang memberi tergantung apanya? Nah, ini aja. Tergantung apanya? Kenapa? Itu fitrah. Itu fitrah manusia itu apa? Fitrah manusia itu diciptakan Allah untuk senang kepada orang yang berbuat baik pada dia. Itu fitrah manusia. Makanya kalau nanti ada orang Nasrani yang datang dengan berbuat baik, otomatis orang senang sama dia. Kenapa bukan kita yang berbuat baik pada masyarakat? Baru orang kegiatan gereja pagi-pagi sembako baru meneti kita. Kenapa tidak sejak awal diprogram? Jelas ya? Makanya tolong ibu-ibu barangkali ada yang ikut ngurusi kemasjidan, duitin masjid itu juga bangun masjid. Kesejahteraan jamaah itu diramu. Masjid itu yang penting rapi, bersih, sudah selesai. Nggak usah kasih pernik-pernik, diatur, disampaikan kepada jamaah dan muslimin. Uang untuk masjid, untuk membangun masjid dan kenyamanan cukup, setelah itu ke jamaah. Jadi harus ada manajemen.
Harus ada. Baru anak gereja berbuat, baru memet kita. Wah, itu melakukan Kristen, kenapa Anda diam? Nah, sekarang baru ono Jumat berkah. Nggak Rebu nggak berkah. Kemis nggak berkah. Sudah ya. Nah, itu fitrah manusia. Jadi kalau ada orang senang berbuat baik, semangat berbuat baik, itu fitrah, jangan disalahkan. Itu fitrah itu. Fitrah manusia itu akan menyenangi setiap orang yang berbuat baik. Anda dan saya pun begitu. Coba di antara kita punya teman, siapa yang paling kita senangi, yang paling kita kagumi, yang paling berbuat baik pada kita? Tetangga kanan kiri, ada yang paling disenangi, ada. Siapa yang paling banyak kebaikannya pada kita? Betul apa enggak? Itu fitrah. Sehingga besar kecilnya kecintaan, besar kecilnya pujian yang akan diberikan, besar kecilnya ucapan terima kasih kepada sang pemberi, itu tergantung dari besar kecil apa yang kita terima. Besar kecil apa yang dia berikan kepada kita. Semakin besar pemberiannya, maka secara otomatis menuntut kita lebih besar pula untuk mencintainya dan memujinya. Iya, ada tukang pijit itu kita kasih 3 kali lipat gitu. Ya Allah, terus pun kok kata Pak JJ, Pak terus pun terus pun wajib hasilnya. Terus pun ya kalau bayarannya seperti yang biasa, honornya ya terus pun pakai mantopi. Kalau dikasih 2 kali lipat pakai itu fitrah. Semakin banyak, makanya kalau kita kehilangan teman yang berbuat baik pada kita, itu betul-betul kita merasa kehilangan. Ya, punya anak 1, 2, 3, yang nomor 2 kes ngomong tua meninggal, pasti ngomong kok gak iki, kok kasih 2. Loh, kemarin ada kasus itu sampai ngomong itu keliru-keliru. Kan ada anak 1, anak 2, anak 3. Si 1 itu dunia amit-amit, dunia dan durhakanya luar biasa. Yang meninggal justru sing jadi tangannya wong tuane. Meninggal, coba tonggone ngomong piye? Gak keliru teman tadi. Ya, kenapa? Karena merasa kehilangan. Apa yang merasa hilang udah menungsani? Kebaikannya. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang sepi dari kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika beliau ditanya, ayyuhum ahabbu ilallah, ayyunas ahabbu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW mengatakan, anfa'uhum linnas. Jadi kita jangan cuma kita ini jadi orang, cukup jadi orang seorang muslim, jadi orang yang taat, nggak cukup. Ihsanmu kepada tetangga itu dipertaruhkan dalam keimanan. Bisa pencet. Sambut. Nah, itu tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita merasa kehilangan, jadi kita tidak boleh hanya bersandar kepada Allah, taat Rasul. Kesempurnaan Islam itu bukan cuma hubungannya dengan Allah dan Rasul saja. Ya. Muamalahmu kepada tetangga kanan kirimu itu menjadi standar imanmu. Jelas? Jadi bukan cuma kita sholatnya tepat waktu, tiap hari baca Quran, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, ya, zikir pagi petang, gak cukup berislam demikian. Cacat keislamannya.
apabila dia tidak memperhatikan muamalahnya kepada sesama manusia. Cacat keislamannya, tidak sempurna keimanannya. Ya. Jelas ya? Nah, sehingga di sini nanti orang itu dinilai berharga oleh seseorang, ya, bukan cuma ketaatannya dia kepada Allah semata. Sudah menguji kesabaran. Ya, jadi kita harus berpikir. Ya, jadi kita tidak cukup hanya menyibukkan beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, larut dalam tenggelam cinta kepada Allah, namun tidak memperhatikan masalah muamalah kepada sesama manusia. Ini keislamannya tidak benar, imannya cacat. Jelas ya? Karena Rasulullah SAW menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Berarti yang akhlaknya nggak bagus, nggak sempurna keimanannya. Artinya apa? Cacat. Keimanannya cacat. Bukankah Rasulullah telah menjadikan standar keimanan itu dengan memuliakan tamu, standar keimanan dengan memuliakan tetangga, standar keimanan adalah birrul walidain, standar keimanan adalah ihsan kepada orang yang seperjalanan. Itu standar. Satu. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir sekarang ini. Hidup penuh dengan masalah. Ya memang hidup itu penuh dengan masalah. Sudah dimatikan. Baik, kita lanjutkan. Begitu ya. Jadi kita harus berpikir. Kalau Nabi tadi menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah, bukan dicintai, paling dicintai Allah, itu adalah orang yang paling banyak memberi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sudah saya datangkan manfaat bagi orang lain? Itu loh. Apakah kita sudah bermanfaat bagi tetangga kanan kiri? Apakah mereka bisa mendapat manfaat dari kita dengan bertetangga dengan kita itu? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi gak cukup kita hanya berdiri di atas Quran, di atas ilmu, di atas sunnah. Tidak cukup. Ya, berpikir buahnya ini apa? Korelasinya antara iman dengan amal itu apa? Ya, sudah. Waktu memati, kata waktu aku masih mati. Sudah ya. Nah, oleh karena itu ini. Makanya kalau kita punya, coba aja ibu renungkan secara jujur ya, si fitrah kita terlepas ini antara ilmu dan iman. Kita nggak bicara tentang ini, kita bicara secara manusiawi. Kalau ada tetangga meninggal,
kita merasa gelo, getun, kehilangan, itu bukan karena manusianya. Tetangga kita semuanya manusia. Betul? Kenapa kok kita kecewa? Kenapa kok kita gelo dengan mereka meninggal? Sedih, merasa kehilangan. Karena kebaikan yang ada di mereka. Jelas? Semakin dekat dengan kita, semakin banyak kebaikan yang kita peroleh, itu semakin merasa kehilangan kita. Ya, makanya uraian air mata, tangisan, itu tergantung dari yang mati itu siapa. Termasuk pasangan. Kalau pasangan itu hanya baik sekali, betul-betul kecewa kita. Tapi kalau menyakitkan, dia yang butuh-butuh. Tapi ndonga mati ya kabani, yo elek gitu kan, mati karpe dhewe gitu kan. Artinya kekecewaan itu kecil, betul apa enggak? Lo benar itu, benar. Wong kita pernah menyaksikan beberapa peristiwa di dalam penguburan. Ketika orang itu ketika dalam hidupnya itu masya Allah, setiap pertemuan mesti bikin rame, rapat, tukaran, musyawarah, geger. Begitu meninggal, di dalam itu mesti jawil-jawil, menilai rapat aman. Itu berangkat kuburan itu. Apalagi sing partner pertengkarannya itu jawil sama sumurah, menilai rapatnya antem, begitu sih. Itu baru berjalan di apa, menunjukkan apa, orang senang dengan kehilangan orang yang banyak masalah. Tapi orang itu begitu berjasa, orang yang dermawan, orang yang terbuka, orang yang sabar, orang yang penuh dengan rahmat, meninggal itu menjadikan buah bibir yang luar biasa. Ini kecintaan, bukti kecintaan, dan itu bukti kebaikan orang tersebut kepada masyarakat. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu merupakan fitnah terbesar, musibah terbesar umat ini adalah wafatnya Rasulullah SAW. Musibah terbesar umat ini adalah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kemuliaan umat, nikmat terbesar, anugerah terbesar adalah diutusnya Rasulullah SAW. Maka wafatnya Nabi merupakan apa? Musibah terbesar. Jadi ingin tahu bagaimana kondisi sahabat itu. Yang hanya sahabat Ali itu duduk, blek, itu seperti patung. Tidak ngomong, tidak mampu berdiri, tidak bisa bergerak. Sebagian sahabat yang berdiri disuruh duduk itu nggak bisa duduk. Mendengar Rasulullah meninggal. Dan tahu yang dilakukan Umar. Umar itu membunuh pedangnya sambil mengatakan, mangkala, barang siapa, ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad qad mata, Muhammad telah meninggal dunia, aku penggal kepalanya. Itu karena Umar itu saking mencintainya Rasulullah SAW. Begitu Abu Bakar datang, kemudian masuk ke dalam kamar Rasulullah dan dilihat bagaimana Aisyah. Kemudian Abu Bakar melihat Rasulullah karena mencium dan menangis. Kemudian keluar, qad mata Rasulullah SAW, Muhammad telah meninggal dunia. Jadi kudu diterima. Ini kan gak bisa terima. Saking apa nih? Saking cintanya. Dan saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, sekarang kalau kita dengan sesama manusia begitu, rasa hati kita mencintai, mengaguminya, ya. Apalagi kalau ada teman dulu kita punya, Masya Allah, ada seorang ikhwan dari Jakarta datang ke Jawa Timur. Itu Masya Allah dengan jamaah itu luar biasa. Jadi kerja itu dia menjadi seorang staf ya. Jadi bapaknya itu, abahnya beliau itu punya saham di pabrik kertas terbesar. Dan beliau punya saham. Dan waktu itu tahun sekitar pertengahan 90-an ya, 97. Sekitar 95, 92 itu gaji itu sudah hampir 5 jutaan dulu. Itu yang namanya rumah itu sederhana banget. Beliau punya beberapa sifat yang sulit kita tiru. Jadi kalau kajian di rumah beliau itu ratusan yang datang. Dan uniknya satu, beliau itu hafal semua namanya. Gitu, hafal. Dan ini kalian seberapa?
Yang lebih unik lagi apa? Beliau tahu semua tempat tinggalnya. Tahu. Karena beliau selalu berkeliling setiap kerja gitu, keliling ke rumah teman-teman. Dan kalau ada orang satu nggak datang dalam pengajian, hafal beliau. Subuh sudah datang ke rumahnya. Termasuk saya. Makanya saya harus super GR gitu. Koyoknya aku ini paling disenangi. Padahal ini ya ngomong. Karena saking awalnya, saking bagusnya. Saking bagus. Jadi kalau suatu saat saya nggak hadir kajian, habis sholat subuh jarak beberapa menit udah datang sepeda motor ke rumah. Loh, antum? Iya. Ada perlu apa kok pagi-pagi? Tadi malam kemana? Tadi malam kemana? Iya, ada waktu. Keluarga sehat semua, sehat semuanya. Kalau ada yang sakit ditanya sudah diobatkan belum? Belum. Hari itu akan diobatkan. Siapa sih bayang ini? Walaupun punya uang, belum tentu orang selonggar itu. Ayo di antara kita siapa yang mau daftar jadi orang baik? Nah kan, berarti tadi orang api ternyata. Tapi rumah saya tadi orang, itu sih bahaya. Tidak pakai api, tapi rumah saya tadi orang. Sing repot itu mau galanya, tapi rumah saya tadi. Ayo. Allah, benar terjadi ini. Dan kalau kajian itu subhanallah, siapapun itu begitu. Besok kita kajian Riyadhus Shalihin. Siapa yang nggak punya didaftar, gitu ya. Yang belum punya siapa? Ini ada sekian puluh orang nggak punya. Besok sudah pegang satu-satu. Ini gimana bayarnya? Gampang kan? Belinya tahu dia kerja apa, keluarganya kayak apa kan tahu. Sehingga yang ini nanti ya, yang ini bayar. Gimana bayarnya? Terserah. Harganya sekian, mampumu berapa? Udah selesai. Semua pegang kita. Nah, begitu beliau pindah ke Jakarta, Masya Allah, ada bapak-bapak 3 hari nggak doyan makan. Benar. Saking apanya? Saking kan makan itu jarang piring satu-satu, mesti satu nafas makan bareng. Itu yang membuat orang merasa nabi ya, subhanallah, Masya Allah. Itu kebaikan, itu baru manusia. Yang kebaikan menurut kita sudah kayak begitu, itu sudah terlalu. Sekarang ada nggak yang lebih baik dan lebih banyak pemberian dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita? Jangan dijawab, jangan rasa. Kita perhatikan ya, ada nggak yang lebih banyak pemberian dibandingkan Allah? Baik kenikmatan zahir maupun batin. Sekarang coba apa yang tidak Allah berikan untuk kehidupan kita? Apa yang tidak diberikan? Mari kita lihat, makanya kita lihat dari sini nanti. Jadi pertama, kenapa Allah harus dicintai? Kenapa harus dipuji? Dan pantaskah kita mencintai Allah? Mari kita lihat. Kalau tadi dengan sesama manusia, orang dicintai sesuai dengan apa tadi? Kebaikan. Besar kecilnya kecintaan kita tergantung dari besar kecilnya. Nah sekarang siapa yang paling banyak pemberiannya dibandingkan Allah Ta'ala? Ya. Siapa yang paling sering memberi nikmat dan yang paling perhatian dengan kita dibandingkan Allah Azza wa Jalla? Sekarang mari kita lihat ayat-ayatnya. Satu sisi yang pertama adalah kenapa harus dicintai? Satu, melihat kemurahan dan kedermawanannya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Melihat apa? Kemaha dermawanan Allah Ta'ala, kemaha pemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Untuk bisa menghadirkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Sekarang kita lihat terlebih dahulu surat 4. Surat Ibrahim ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Subhanallah. Coba lihat. Wa atakum kata Allah, dan aku telah memberikan kepada kalian. Allah telah memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altum, semua yang kamu butuhkan dalam hidup. Oke, kalau kita minta sesuatu dalam doa belum tentu langsung dikabulkan oleh Allah. Oke. Terus persoalannya adalah sekarang kebutuhan kita dalam hidup yang tidak disiapkan Allah untuk kita yang mana? Apa kebutuhan hidup kita yang tidak diberikan Allah kepada kita? Kita butuh makanan, kita lihat makanan ini. Kita butuh minuman, subhanallah. Kita butuh air, kita butuh buah-buahan, kita butuh sayuran. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Kemudian berikutnya mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu saja kamu tidak akan sanggup untuk menghitung. Kenapa? Ini karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyaknya, terlalu melimpahnya yang Allah berikan kepada innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia itu benar-benar zalim dan ingkar dengan kenikmatan di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Coba lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kamu lihat di dalam diri, tidakkah kamu perhatikan anggota badan dengan segala fasilitasnya, otak yang paling besar, hati yang paling utama, tidakkah kau perhatikan? Tidakkah kamu lihat? Insyaallah, ini kenikmatan-kenikmatan. Kemudian kita lihat di dalam surat 16 ayat 53. Surat 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka padanya lah kamu meminta pertolongan. Subhanallah. Semua nikmat yang kamu dapat ini, nikmat hidup, nikmat sehat, menikmati kenikmatan ini, tidak satu pun sesuatu celah yang ada dalam diri kita itu semuanya adalah faminallah. Itu semua datang dari Allah Ta'ala. Semua datang dari Allah SWT. Makanya ada satu ayat, satu surat yang terus Allah ulang-ulang mengingatkan manusia. Setelah Allah sebutkan ayat-ayatnya, setelah Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatannya, setelah Allah uraikan kelezatan, baru ditanya oleh Allah, Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan
nikmat, menyebutkan penciptaan langit, menciptakan matahari, di situ diungkapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Ayo ikhwah, ini belum nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak dan kemaslahatan serta kemanfaatannya bagi kita, bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, yang luar biasa kenikmatannya. Ini semua itu tidak lain bukan dari siapapun, ya, bukan dari siapa-siapa, tapi itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Ini yang pertama. Bagaimana kita mencintai Allah, melihat kemurahannya, melihat kemahadermawanannya. Begitu dermawan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sampai Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seperti kita menghargai nikmat sehat itu, masya Allah. Yang tahu nikmatnya sehat itu orang yang sakit. Mata kita bisa melihat tuh, maksud kita mau kaya berapa mata ini? Belum mengambil nafas yang begitu sederhana, kita nggak usah pakai sengsara. Kemarin teman-teman begitu kena virus atau kena sesak nafas, tuh baru tahu arti sebuah nafas. Yang selama ini kita abaikan, yang selama ini kita sepelekan, ini kita bayar berapa? Kita harga berapa nikmat itu? Ya, Masya Allah. Itu yang pertama. Lihat kebersamaan. Makanya usahakan ya, kalau kita duduk-duduk di rumah atau ketika rekreasi itu kalau bisa mengandung ilmu. Rekreasi yang mengandung ilmu. Bikin mungkin majelis taklim, adakan kajian, rekreasi kemana, tapi ada standar ilmunya, nanti acaranya apa diatur, ada kajian supaya bisa menikmati dan bisa merasakan kebesaran Allah. Pulang itu tambah ilmu, tambah iman, tambah kualitas ibadahnya, dan semakin dekat kepada Allah. Karena salah satu tujuan kita diperintahkan untuk rihlah itu melihat kebesaran Allah. Melihat apa? Kebesaran Allah. Makanya kita juga di dalam surah Al-Imran, contohnya kita lihat surat Al-Imran pada ayat yang ke-190 dan 91, 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat
kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini karunia yang tidak ada bandingannya. Semua yang diciptakan ini di sekitar kita, tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, itu gak ada yang sia-sia sebenarnya kalau kita mengetahui akan ilmunya. Maka justru orang kafir kadang-kadang menemukan keajaiban Al-Quran. Pohon ini mengandung ini, daunnya mengandung ini, buahnya mengandung ini, akarnya mengandung ini, getahnya mengandung. Justru yang menemukan orang-orang kafir. Dan itu disebutkan dalam satu ayat ini kita untuk mengkaji. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Kau ciptakan itu nggak ada yang artinya semuanya ada tujuan dan ada fungsinya. Allah, bukan dari sebuah kenikmatan. Nah, tergantung apa? Sebatas ilmu kita menggali tentang anugerah Allah yang besar ini. Saya punya teman di Kediri sana. Beliau melakukan ada program penggemukan sapi. Semua yang sudah masuk kandang, gak ada yang terbuang. Letongnya, air kencingnya, itu gak ada yang terbuang sama sekali. Sampahnya gak ada yang terbuang. Keluar itu jadi sesuatu yang sangat mahal, menjadi pupuk yang luar biasa. Dari pengolahan sampah, air kencing, letong. Nek dicekel wong sing duwe ilmu, subhanallah. Masya Allah. Nah, ini kebaikan-kebaikan dari kedermawanannya Allah kepada kita. Sekarang persoalannya, berapa persen kecintaan kita kepada Allah? Sekarang kita muji Allah kayak apa sih? Termasuk segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini. Contoh perasaan. Kalau Allah cabut perasaan kita, jadi apa kita? Gimana? Hampa sudah. Hampa sudah. Allah berikan nikmat berupa mahabbah dalam hati. Ada takut, ada cemas. Itu bagian kesempurnaan kita sebagai manusia. Karena nanti ada jalur-jalur yang dibutuhkan. Suatu waktu kita butuh rasa takut. Betul kan? Dan takut ini macam-macam banyak. Takut miskin, takut mati, takut sakit, takut kehilangan suami, takut apa saja, macam-macam. Nanti suatu saat mengharap, dibutuhkan perasaan mengharap. Kita punya harapan. Subhanallah. Terus kita bagaimana dengan Allah? Itu semuanya dari siapa? Itu semuanya datang dari Allah. Kita bisa tidur tuh ya Allah Ibu. Kemarin ada teman-teman sudah 3 hari Ustaz, tak bisa tidur sama sekali. Belas, dia bisa sih. Katanya nanti terung dino gak turun belas. Belas, dia sakit. Nah, cuma malam itu Ustaz, gak bisa tidur, jadi nanti jam 12 bangun. Nanti 1:30 bangun lagi. Nanti 2:30 kan turunnya 1 jam. Tangan ini kan 5 menit. Itu sambatannya apa? Cocok dengan firman tadi. Innal insan la zalumun kafar. Manusia itu benar-benar zalim dan ingkar kepadanya. Ya, makanya sekarang dengan kebaikan-kebaikan Allah yang sangat maha luar biasa ini, gimana perasaan kita dengan Allah sekarang? Mau ngomong apa kita? Mau ucapan terima kasih bagaimana? Allah tidak membutuhkan berlebih dan cukup kamu bersyukur dan taati perintahnya, itu sudah cukup bagi Allah untuk menunjukkan rasa syukurmu dan terima kasihmu kepada Allah. Manuto dari hamba itu. Allah gak minta yang lain. Kamu taat dengan aturannya, kamu taati perintahnya, kamu itu sudah cukup bagi Allah. Dan Allah senang melihat begitu. Itu pertama. Yang kedua,
Bagaimana agar kita mencintai Allah, melihat kebaikan Allah? Kalau yang pertama tadi kita mempelajari tentang bagaimana luasnya keterbawan Allah, besarnya kemahamuran Allah Ta'ala, ya. Besarnya kemahamuran Allah Ta'ala, ya. Yang kedua apa? Kita melihat tentang luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah kepada hamba. Sampai-sampai orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang durhaka kepada Allah, tetap diberikan rahmat dari Allah berupa makanan ketika di dunia ini. Makanan dari siapa? Minuman dari siapa? Orang bisa nafas dari siapa? Orang kafir pun diberi kenikmatan itu. Itu luasnya rahmat Allah. Apalagi orang beriman. Orang kafir pun mendapatkan limpahan rahmat berupa apa? Materi-materi dunia ini. Bahkan pelaku dosa, para pendosa itu tidak lepas daripada sentuhan rahmat Allah Ta'ala. Apa bentuk rahmat Allah bagi para pendosa? Allah tidak menganggap dosa itu harga mati. Ya Allah. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yabsutu innallaha yabsutu yadaihi. Allah membentangkan kedua tangannya billaili, di waktu malam. Untuk apa? Liyatu, untuk menerima taubat. Musii'u finnahar, orang yang berbuat dosa di waktu siang, malam dibentangkan ampunan oleh Allah Ta'ala. Ini bentuk apa? Jadi kalau kita melakukan dosa di waktu siang, itu malamnya Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di waktu siang. Wa yaksutu yadahu, dan Allah membentangkan tangannya binnahari, di waktu siang. Liyatu, untuk menerima taubat. Musii'u fil lail, barangkali ada orang di tengah malam melakukan dosa lalu ingin bertobat di waktu, Allah buka pintu tobatnya. Ini bentuk apa itu? Luasnya ampunan Allah. Sampai-sampai Allah ingatkan di dalam surat Az-Zumar betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, dan Allah menghendaki kita selamat. Ya. Kita melakukan dosa nggak langsung diazab oleh Allah, enggak, dikasih waktu oleh Allah. Barangkali kita kadang-kadang berulang-ulang dosa kita lakukan. Dosa berhenti, dosa berhenti, dosa berhenti. Dan Allah tidak langsung mengazab. Dan lebih menakjubkan apa ibu? Allah tidak membuka aib kita di hadapan manusia, ditutupi aib kita oleh Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri menangis ketika didatangi oleh seseorang. Apa kata beliau? Kalau seandainya dosa itu punya bau, kamu akan menjauh dariku, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau dosa itu punya bau, kamu akan menjauh dariku. Ini menyatakan Imam Hasan Al-Basri merasa banyak dosa, tapi Allah tutupi akan keburukanku. Orang menyanjung kita, orang mengakui kita, orang menghormati kita, itu bukan semata-mata karena kita baik, itu tidak. Kenapa? Allah tutupi kelemahan-kelemahan kita. Bukankah kita punya kesalahan? Bukankah kita punya keburukan? Tapi orang lain nggak tahu. Kenapa Allah tutupi? Kenapa? Allah sayang dengan kita. Persoalannya agar kita tahu nggak kita disayang oleh Allah Ta'ala. Mari kita simak di dalam surat Az-Zumar yang Allah menunjukkan betapa besarnya cinta Allah kepada hamba-Nya, memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada hamba untuk bertaubat kepada Allah supaya tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat 39 ayat 53 Allah Tabaraka Ta'ala menyatakan, di
53, 54, 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ya, silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan padamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Jadi sebelum Allah menyiksa orang-orang yang berbuat dosa, diberitahu dulu ya Allah. Ini sifatnya apa itu? Ini sifat dari rahmat Allah Ta'ala. Allah tidak menyiksa langsung. Allah tidak menganggap kita begitu kita durhaka kepadanya. Kenapa? Allah sayang kepada kita. Ditunggu waktu, dikasih waktu oleh Allah Ta'ala. Namun kita yang kadang-kadang sebagai manusia tidak ngerti bahwa waktu itu berharga bagi kita. Kita nggak ngerti bahwa kesempatan itu emas bagi kita. Maka tidak ada lain kecuali kita memohon ampun kepada Allah atas kezaliman-kezaliman kita. Ini bagian bentuk dari apa? Luasnya Allah katakan, kul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melampaui batas, menerjang batas-batas, melakukan yang dilarang, meninggalkan yang diperintahkan. Allah menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah dengan firman-Nya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Apa itu ampunan? Ampunan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Raih ampunan Allah. Allah mesti menyediakan ampunan. Sampai di dalam hadis qudsi menyatakan, barang siapa yang datang kepadaku dengan kejujuran taubat, dengan membawa segunung dosa, aku siapkan segunung itu ampunan untuk menghapus dosa-dosa. Seberapa dosa yang kita miliki, seberapa buruk perbuatan kita, Allah siapkan sebesar itu pula ampunannya. Adakah makhluk di dunia ini memiliki rahmat seperti ini? Adakah seluas rahmat seperti ini? La taqnatu min rahmatillah.
Jangan kau berputus asa dari innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa yang kamu lakukan yang membuat Allah murka, tobatmu, istighfarmu itu membuat Allah tersenyum kepada para pendosa. Kemurkaan Allah berubah jadi senyuman Allah. Allah bergembira ketika hambanya datang bertobat kepadanya, bersimpuh kepadanya, mengakui akan dosa-dosa sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, melakukan yang dilarang oleh Allah. Setelah itu datang menghadap kepada Allah seraya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolim, kami telah melakukan apa yang kau larang wahai Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jika engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami akan jadi orang rugi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kita punya teman ibu, kita punya teman banyak, teman saudara banyak, punya sahabat banyak, tapi tidak satu pun bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah SWT. Jika pintu Allah ditutup, kepada siapa kita minta ampun? Kemana kita akan berdoa? Ini Allah membuka diri tentang ampunan. Ini bagian dari rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, yang pertama agar kita bagaimana mencintai Allah, yang pertama apa tadi? Mengetahui tentang luasnya kemurahan Allah, kedermawanannya Allah yang tidak ada batasnya. Kenikmatan-kenikmatan yang kita butuhkan dalam hidup diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan yang kedua apa? Mengetahui tentang luasnya rahmatnya. Apa bentuk rahmat Allah diantaranya? Maghfirahnya, ampunannya, yang bentuk kasih sayangnya kepada kita. Allah itu makanya kadang-kadang ibu, kadang-kadang dosa itu terampuni dan derajat kita diangkat Allah bukan melalui ibadah kita. Bisa jadi sakit kita pun, musibah yang kita terima itu gak sia-sia. Allah ganti musibah kita itu dengan jannah. Allah ganti musibah kita dengan surga. Bisa jadi karena kita kurang ibadah sunnah, sholat kita sunnahnya kurang, sholat kita kurang, puasa sunnahnya kita kurang. Sementara kita sudah disiapkan derajat yang tinggi oleh Allah, dan kita nggak bisa mendaki ketinggian derajat ini dengan amal-amal soleh. Maka bagaimana Allah dengan kasih sayangnya dan luarnya rahmat, kita dikasih musibah oleh Allah. Dengan musibah itu ketika kita ikhlas dan ketika kita ridho, maka musibah itu akan mengantarkan kita menuju derajat yang tinggi. Maka bersabarlah ketika mendapat musibah, walaupun minal pahit. Ya, ini langkah yang pertama, langkah-langkah untuk bisa menggapai apa tadi? Kecintaan Allah. Agar kita mencintai Allah, melihat tentang apa tadi? Luasnya kedermawanan Allah. Yang kedua apa? Luasnya rahmat Allah SWT kepada kita. Ini diantara cara untuk menumbuhkan cinta kepada Allah SWT. Sehingga yang ada sekarang ini adalah belajar mencintainya. Makanya berdoa kepada Allah SWT, ya Allah tumbuhkan rasa cintaku kepadamu. Ya, minta kepada Allah agar hati ini dilembutkan Allah untuk menerima kebenaran darinya. Baik, ini persoalan pertama adalah masalah bagaimana kita bisa mendapatkan mahabbah. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari mahabbah. Apa konsekuensi kita mencintai Allah? Setiap kecintaan menuntut sebuah konsekuensi. Semuanya. Ya, orang kalau mencintai sesuatu pasti ada
konsekuensi. Pasti ada konsekuensinya. Makanya kita mengatakan cinta hati-hati. Karena kelanjutannya mesti dinantikan. Ya, pasti dinantikan. Mari kita lihat di dalam surat 3 ayat 31. Surat 3 ayat berapa? 31. Tiga satu, 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Insyaallah. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, apa syarat dan konsekuensinya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Mengikuti siapa? Rasul. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan hadhil ayatil karimah, ayat yang mulia ini hakimah, sebagai hukum. Ya, sebagai apa? Ayat yang mulia ini sebagai hukum. Ala kulli man adda, ya, terhadap setiap orang yang mengaku mahabbatullahi, cinta kepada Allah. Jadi ayat ini menjadi hukum bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, namun walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, namun dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW di dalam beragama. Dia tidak mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW. Di orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun cara beragamanya tidak mengikuti apa? Cara beragamanya Nabi SAW, maka fa innahu kadhibun, dia dusta di dalam pengakuan. Fa innahu kadhib fi du'ai fi nafsi, dia berbohong, dia berdosa atas pengakuannya bahwa dia mencintai Allah. Maka di sini Ibu, perlunya kita mengkaji tentang kitab-kitab sunnah, ya. Supaya apa kita mengkaji kitab-kitab sunnah itu? Kitab-kitab hadis, contoh fikih, contoh al-adab, adabul yaumiyah, adab-adab harian seorang muslim. Sudah punya belum? Hah? Buku cara masak sudah? Sudah. Ayo dibuka, dicari kita. Adabul yaumiyah, adab-adab harian seorang muslim. Itu bagaimana supaya benar? Atau ada buku yang bagus, sehari di rumah Rasulullah SAW, ya. Atau di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Ini nama kitab, bukan nama organisasi, gue salah paham. Ini nama kitab Sama'il Muhammadiyah, itu nama kitab, artinya apa?
mengenal lebih dekat karakteristik Rasulullah SAW. Nah di dalam kitab itu cukup bagus disebutkan nama Rasulullah itu ada berapa, sifat pundak Nabi, sifat fisik Nabi, sifat rambut Nabi, itu disebutkan dalam kitab itu. Nanti sholat malamnya Rasulullah bagaimana, tilawah Qur'annya Rasulullah bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana, sabarnya Nabi gimana, marahnya Nabi gimana, cara membagi sabar gimana, ketenangan beliau bagi keberanian itu diungkapkan, sifat-sifat satu per satu. Maka kalau kita ingin melihat sosok Nabi SAW, beli kitab tersebut. Ya. Dan satu-satu aja. Kok situ turun tuku, kayak situ ngeluh saja. Ada beliaunya dulu, ada harinya. Dari mulai akan tidur itu opo ae sing dilakoni. Ki banyak yang belum tahu kita. Lalu setelah itu anaknya diajari di rumah. Tapi jangan amalkan dulu gitu loh. Sudah bagus, sudah fit, sudah konsisten, baru anaknya disampaikan. Itu caranya. Jelas ya? Nah itu dikenali. Nah ini cara. Begitu juga ibadah, tidak boleh menyelisih ibadahnya. Cara beribadah jangan menyelisih cara Rasulullah. Kenapa? Karena beliau itu adalah manusia terbaik dan contoh yang dilakukan beliau adalah contoh terbaik. Gak ada cara ibadah yang lebih baik dari cara yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah, itu sudah cukup bagi kita. Jelas ya? Nah ini makanya, jadi kalau seseorang ingin mencintai Allah, maka syarat yang harus dipenuhi apa? Ittiba kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW di dalam melaksanakan kaifiyatul ibadah, cara beribadah dan cara beragama. Makanya seperti sifat sholat Nabi diajari, sifat wudhu Nabi diajari, sifat mandi Nabi dipelajari di sana. Di samping itu karakter-karakter harian, kedermawanan Nabi, kepemaafan Nabi, ini perlu kita kaji. Bukan cuma sifat Nabi ditiru, kedermawanan enggak. Ya, pas dermawan sembunyi, ini enggak benar. Ya, Masya Allah. Itu kalau kita baca tentang akhlak itu, Masya Allah, sulit, makanya sulit. Itu baru kita mencintai Allah dengan benar. Maka mencintai Allah tidak hanya pengakuan, tidak hanya pengakuan. Namun sudahkah kita menjadikan Allah itu Rabb kita dan kita taat kepadanya dengan sepenuh hati? Wa yusallimu taslima. Besok pada poin yang ke-6 akan dibahas syarat la ilaha illallah yang ke-6. Al-inqiyad, tunduk kepada Allah itu kayak apa? Ya, baik ibu-ibu, ini apa namanya tuntutan dan syarat-syarat mencintai Allah. Konsekuensi mencintai Allah apa tadi? Harus mencintai Allah. Apa syarat mencintai Allah? Konsekuensinya apa? Mengikuti Nabi SAW di dalam melaksanakan beragama. Gitu. Ya, di dalam melaksanakan agama, tidak menurut karpe dewi. Ada dasar, ada dalil, ada ilmu. Begitu tuntutannya. Karena agama kita itu dibangun di atas ilmu. Jangan sekali-kali berbicara tentang agama pokoknya gak boleh. Ini agama. Agama itu ilmu. Gak boleh bicara pokoknya, gak boleh. Kalau bahasa pokok itu bahasa preman. Pokoknya preman. Ya gak boleh begitu. Nah, jadi ada ilmu. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, apakah ini ada ilmunya? Bukan kita sok pinter, tapi ini agama. Kalau nggak ada ilmunya, lalu kita ngikuti siapa? Ya, ada ibu nanya, Ustaz, ada ibu-ibu hamil, ada nggak surat khusus yang dibaca oleh ibu hamil? Akhirnya saya tanya, kita buka fikih-fikih tentang kehamilan. Ada fikih kehamilan. Oh,
enggak ada buku bacaan khusus. Memangnya kenapa? Oh, di tempat kami itu kok baca surat Yusuf. Oh, itu. Ya, coba ditanyakan saja yang nyuruh baca surat Yusuf itu siapa? Dan yang membaca surat Maryam itu siapa? Dan kenapa? Konon kabarnya, berita yang masuk ke saya, kalau dibacakan surat Yusuf itu ben anaknya ganteng. Ya saya jawab, anak ganteng itu tergantung wong tuanya. Nggak ayo harus tahu. Lo gimana? Orang-orang Eropa, orang pasti dibacakan Yasin, Yusuf, wong Kristen kok. Yo nggak dibacakan surat Maria. Yo sing lanang yo bening-bening, yo ganteng-ganteng. Nah itu kok bapak. Lah nek bapak elek. Ibu elek. Sampai baca surat Yusuf sampai ngiler. Itu tetap. Mulu loh. Kok bisa main elek, udah sampean elek terus kali kepinggan. Ini kamu nggak fitnah. Kamu nggak jadi fitnah. Kok mirip kamu? Nilai apa repot kamu? Istri mau jadi anak-anakmu, lorong sopo mana ya? Jelas ya? Lah kan intinya tuh kan boleh saja. Tapi kalau dihubung-hubungkan nanti masalah. Berarti nek wong penting kalau baca surat Al-Baqarah. Kenapa itu ketika sakit begini? Kalau baca surat Al-Ankabut, kok laba-laba. Jadi hari ini pene. Lho kok iso to nak iki pengen kipin diwaca Al-Ankabut. Lah sing repot diwaca surat Al-Jin. Nggak boleh, kok khawatir anak hilang. Loh kenapa kok balik hilang? Itu dulu waktu ini dibacakan surat Al-Jin. Nah sing repot diwaca Al-Waqiah, kiamat. Nggak bener nggak? Jadi kalau dihubung-hubungkan begini, ini ya nggak bener gitu loh Bu. Adapun dibacakan Al-Quran, maka boleh-boleh saja dengan catatan satu, tidak menetapkan suratnya. Tidak menetapkan surat Al-Baqarah. Monggo, gak kau yang sapi itu loh ujung. Ujungmu sapi aku tutup-tutup ya wis aman. Kecuali kalau waktu hamil selingkuh dengan ini akidah sopo menurut saya. Jadi kalau dulu kalau mungkin kita ini masih berapa ya, masih berapa kemungkinan orang-orang tua dulu itu kan simpel gitu dalam beragama. Simpel itu nggak pakai dalil, cuma ngerti dalil, ngerti ono dasar, cuma nggak ngerti dalil gitu. Akhirnya bahasa-bahasanya sing aneh-aneh, coba bukan pelawang, kailo. Oh kailo itu apa dosa, gak bagus, dolim gitu kan. Kenapa? Nyumpeti dalam. Cuma akhirnya ono yang bukuk sing lantar balik. Lah tak balik piombong. Lah yang muncul akhirnya pakai ya keyakinan. Itu yang bermasalah. Jadi mungkin ini perkiraan kami, mungkin dulu itu orang tua itu namanya tafa'ul. Tafa'ul itu melakukan suatu hal untuk ingin mendapatkan keberkahan dari perbuatan itu. Mau coba Quran lu, kok coba berkah anakmu. Gak tertarik begitu. Wes mau coba surat Yusuf yang ganteng, gak tertarik gitu loh. Sampai saiki kuwi Yusuf terus. Padahal di situ ada surat Muhammad. Kenapa kok dibacakan surat Muhammad? Nabi kita sendiri dibacai koyok Muhammad. Tapi jadi wong desa Malang terutama. Ditonton koyok wong Arab yo ora iso. Makanya ini dasar gimana lagi? Jadi artinya gini, jangan dibodohkan lagi, gitu kan? Nah kalau memang Al-Quran secara umum boleh silakan.
Bu baca ketika hamil itu, baca Quran sebanyak-banyak. Enggak apa, sangat bagus sekali. Dengan catatan jangan ditentukan suratnya, jangan ditentukan jumlahnya, jangan ditentukan harinya. Gitu loh. Jelas ya? Boleh ya, silakan. Kalau ambil mensyukuri hamil, ya boleh-boleh saja. Dengan catatan tidak boleh ditetapkan bulan berapa, hamil yang keberapa. Tapi kenyataannya kan buatan. Hamil pertama syukuran, hamil kedua orang. Terus kok kufuran? Orang toh. Ya kan biasanya kan si rame itu kan biasanya hamil pertama. Jenenge nek Jawa pitok. Ya sembuh. Paham ya? Jadi Anda baca Quran silahkan. Sangat bagus ketika dalam kondisi karena untuk mendapatkan berbagai sampai terus diharapkan anak-anaknya ini paling tidak itu cinta dengan Quran, paling tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran. Itu sholat sunnah yang banyak, sholat sunnah yang banyak supaya di samping Anda lebih dekat kepada Allah itu mempermudah proses kelahiran, proses kelahiran. Baik. Nah ini ibu sekalian, jadi syarat yang kelima sudah selesai. Jadi cara bagaimana kita mencintai Allah dan konsekuensi kita mencintai Allah sudah kita bahas. Insya Allah kajian yang akan datang kita akan masuk pembahasan syarat yang ke-6, yaitu al-inqiyad, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.